Nama saya Kezia Danti Kristina dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Tentara Nasional Indonesia. Sejarah Tentara Nasional Indonesia atau TNI dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat. Maka Presiden pada tanggal 3 Juni 1947 mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI secara resmi. Pada tahun 1962 dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, lalu Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. Lalu ada periode pembentukan dari 1945 sampai 1947. Yang pertama ada Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk 3 badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Pada badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia atau KNI, lalu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan. Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas peta, Heiho, Ki-gun, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang saatnya. Walaupun tidak terdengar pidatonya, pemuda-pemuda di berbagai daerah Sumatera membentuk organisasi-organisasi yang kelak menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia atau API, di Palembang terbentuk BKR, tetapi dengan nama yang lain yaitu Penjaga Keamanan Rakyat PKR atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat BPKR. Lalu yang kedua ada Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR di Yogyakarta, dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Sumoharjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Sudirman sebagai pimpinan tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 8 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Sudirman menjadi Panglima Besar TKR. Dengan pangkat jenderal pada tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Markas tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Yang ketiga adalah Tentara Republik Indonesia. Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui penetapan pemerintah nomor 4 tahun 1946 untuk mewujudkan tentara yang sempurna.
pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggara Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Orip Sumartardjo dan Komodor Surya Dharma. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Yang keempat adalah Tentara Nasional Indonesia. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dan badan perjuangan rakyat yang lain. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut, pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan yang lain. Lalu pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan badan dan laskar perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Yang terakhir yaitu nomor 5, ada penataan organisasi pada tahun 1947 sampai 1948. Pada tanggal 2 Januari 1948, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1948 yang memecah pucuk pimpinan TNI menjadi staf umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 9 tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan yang baru. Dalam penataan organisasi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penataan kementerian dan pemimpin tertinggi ditangani oleh Kasat. Sementara mengenai pasukan serta daerah-daerah pertahanan ditangani oleh Wakil Panglima Besar Angkatan Perang. Untuk menyelesaikan penataan organisasi ini, Panglima Besar Jenderal Sudirman membentuk sebuah panitia yang anggotanya ditunjuk oleh Panglima sendiri. Anggota panitia terdiri dari Jenderal Mayor Sosalit Djodjodiningrat atau mantan Peta dan Laskar, lalu ada Jenderal Mayor Suwardi, mantan KNIL, dan Jenderal Mayor A.H. Nasution dari Perwira Muda. Penataan organisasi TNI selesai pada tahun 1948. Setelah Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, Kolonel Hidayat menyelesaikan penataan organisasi tentara di Pulau Sumatera.